Yang saya hormati, para dewan juri, rekan tim oposisi, dan hadirin sekalian, saya mewakili tim oposisi yang dengan tegas menyatakan Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, apa tujuan utama pendidikan tersier? Apakah sekedar rutinitas hadir di kampus fisik dan mengikuti ceramah tradisional, ataukah sebenarnya pendidikan tersier adalah tentang memberikan akses yang adil dan merata kepada mahasiswa, menyiapkan mereka dengan keterampilan hidup, serta membekali para generasi masa depan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan digital? Kami percaya jawabannya ada pada poin kedua. Karena itu, perubahan ke format daring menjadi langkah revolusioner yang tidak hanya relevan, tapi juga sangat mendesak untuk memastikan pendidikan tinggi dapat mengakomodasi semua kebutuhan tersebut. Mari kita mulai dari aksesibilitas. Pertama-tama, pendidikan tinggi selama ini masih menjadi barang mewah untuk sebagian besar masyarakat kita. Bayangkan betapa sulitnya bagi seorang mahasiswa dari kampung terpencil di daerah pelosok untuk pergi ke kota besar demi kuliah. Tidak hanya biaya kuliah, biaya hidup, akomodasi, dan transportasi menjadi beban besar bagi mereka. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus kita akui bersama. Peralihan ke format daring membuka gerbang pendidikan yang luas. Dengan koneksi internet, mahasiswa tidak perlu pindah jauh-jauh meninggalkan keluarganya, mengorbankan waktu dan biaya besar. Mereka cukup duduk di rumah, di desa, mereka yang jauh dari keramaian, dan tetap bisa belajar dari dosen ternama. Mengakses sumber belajar mutakhir, bahkan berkolaborasi dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Apakah kita ingin menutup peluang sebesar ini hanya karena kita enggan membuka pikiran pada teknologi? Kedua, fleksibilitas yang ditawarkan oleh pendidikan daring tidak bisa lagi diabaikan. Dunia ini semakin cepat, berubah kehidupan kita semakin dinamis. Berbagai tanggung jawab bertumpuk di pundak generasi muda, baik yang masih mahasiswa maupun yang sudah berstatus pekerja paruh waktu atau bahkan orang tua muda. Pendidikan harus memberikan solusi, bukan hambatan. Sistem daring memungkinkan mahasiswa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai ritme dan kebutuhan pribadi. Mereka bisa mengulang materi jika belum paham, mengatur jadwal sesuai kesibukan mereka, dan mengakses bantuan secara fleksibel. Ini bukan hanya soal kemudahan, tapi soal melahirkan generasi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Ketiga, kita harus bicara soal efisiensi sumber daya. Mengelola kampus fisik dengan ruang kelas, asrama, perpustakaan, kantin, dan lain-lain membutuhkan biaya dan energi yang sangat besar. Biaya tersebut seringkali tersalur pada pemeliharaan fisik, sementara sebenarnya biaya itu bisa dialihkan untuk pengembangan materi belajar, peningkatan kapasitas, mengajar, dan riset berkualitas. Dengan pendidikan daring, kita bisa menciptakan model pembelajaran yang efisien, memaksimalkan sumber daya teknologi, dan memperluas jangkauan tanpa batas geografi. Bayangkan saja, teknologi seperti video interaktif, simulasi virtual, dan ruang diskusi daring memungkinkan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih menarik, interaktif, serta dapat diakses mahasiswa secara luas. Keempat, pandangan bahwa pembelajaran daring akan mengurangi kualitas interaksi sosial dan pembentukan karakter juga harus kita luruskan. Interaksi sosial tidak hanya terjadi di ruang fisik. Forum diskusi online, webinar, pertemuan kelompok virtual, dan kolaborasi proyek daring telah membuktikan biaya bisa membangun jaringan yang kuat dan inklusif. Bahkan, orang yang selama ini diabaikan karena sifat pemalu atau keterbatasan fisik, kini bisa lebih aktif dan percaya diri berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Di sini, kita belajar bahwa pembentukan karakter dan kemampuan sosial tidak hanya tergantung pada tatap muka secara langsung, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan kolaborasi yang dibangun. Kelima, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa dunia sedang bergerak menuju digitalisasi secara masif. Di dunia kerja, keterampilan digital, kemampuan bekerja secara remote, manajemen waktu mandiri, dan penguasaan teknologi adalah kunci kesuksesan. Pendidikan tersier daring secara otomatis membekali mahasiswa dengan skill-skill ini, membuat mereka siap bersaing di pasar kerja global yang semakin keras dan dinamis. Jadi, pendidikan daring bukan alternatif, melainkan keharusan agar lulusan kita tetap relevan dan kompetitif. Keenam, jangan lupakan pembelajaran besar dari pandemi COVID-19. Ketika seluruh dunia dilanda krisis kesehatan, pendidikan daring menyelamatkan proses belajar dari terhenti total.
ini bukan pengalaman sementara, tapi pembelajaran penting bahwa sistem pendidikan harus resilient dan adaptif dalam menghadapi segala tantangan, baik pandemi, bencana alam, maupun situasi darurat lainnya. Dengan menjadikan pendidikan daring permanen, kita membangun sistem yang siap menghadapi masa depan dengan penuh ketangguhan. Ketujuh, dari sisi keadilan sosial. Model pembelajaran daring membuka peluang pendidikan yang jauh lebih inklusif. Mahasiswa dengan keterbatasan fisik, mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta kelompok minoritas lain mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pendidikan bukan hanya milik mereka yang mampu datang ke kampus fisik, tapi milik semua yang ingin belajar dan berkembang. Kedelapan, secara global, kita harus memanfaatkan kesempatan kolaborasi lintas negara yang dapat dijangkau dengan mudah lewat platform daring. Mahasiswa bisa menghadiri seminar internasional, ikut program pertukaran virtual, dan terlibat dalam proyek riset global, tanpa harus meninggalkan kampung halaman dan mengeluarkan banyak biaya. Ini membuka cakrawala belajar luas, meningkatkan kompetensi, dan menumbuhkan jaringan internasional yang sangat berharga. Kesembilan, sisi ekonomi kreatif juga mendapat manfaat besar. Peralihan ke daring membuka peluang kerja baru sebagai pengembang platform, konten kreator, digital mentor, dan bahkan banyak sekali profesi terkait teknologi informasi. Ini adalah aspek positif di mana pendidikan tinggi mendukung pengembangan ekosistem digital sekaligus membangun ekosistem sosial ekonomi baru yang dinamis. Kesepuluh, saya pribadi ingin menegaskan bahwa pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berani berubah dan berinovasi. Bertahan pada metode lama hanya karena tradisi atau kebiasaan adalah sikap yang konservatif dan akhirnya hanya mengejar masa lalu. Kita harus berani melihat ke depan, dunia sudah berubah, mahasiswa sudah berubah, cara belajar harus berubah juga. Karena itu, kami dari tim proposisi dengan penuh kesadaran dan keyakinan mengajak Dewan ini untuk mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring sebagai langkah progresif, adil, dan visioner yang layak menjadi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih.